Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulisa Puji Astari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Prodi PGSD kelas B Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SD Negeri 105 Pekanbaru, saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 5C. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding itu sendiri adalah suatu teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran, kemudian perlahan-lahan mengurangi bantuan hingga mampu memunculkan kemandirian dalam proses pembelajaran. Nah, scaffolding adalah teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan atau ketertinggalan dalam menguasai materi pada suatu mata pelajaran akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih. Metode scaffolding ini adalah konsep dari Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky yang dimaknai sebagai serangkaian tugas atau pembelajaran yang sulit dikuasai anak secara sendirian, namun dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang dianggap ahli seperti guru atau kerjasama dengan teman sejawat sebagai metode tutor sebaya. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik melakukan diskusi menyelesaikan LKPD. Guru berkeliling menghampiri peserta didik untuk memberikan bimbingan dan memastikan bahwa tiap anggota kelompok saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Penerapan scaffolding. Penerapan scaffolding dilaksanakan di kelas 5C SD Negeri 105 Pekanbaru pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi text procedure dengan menggunakan model problem-based learning. Aktivitas dalam penerapan scaffolding yang saya lakukan adalah: yang pertama, saya menyampaikan materi tentang text procedure beserta latihan soal. Yang kedua, saya melakukan pengelompokan secara heterogen. Kemudian yang ketiga, saya memberikan tugas sesuai dengan taraf kemampuan belajar peserta didik. Yang keempat, saya membimbing aktivitas belajar peserta didik dengan metode scaffolding, di mana peserta didik yang belum mencapai zona of proximal development-nya akan mendapatkan bimbingan lebih dari guru maupun teman sejawatnya. Terakhir, saya melakukan evaluasi bersama peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil yang dicapai dari penggunaan scaffolding dalam pembelajaran yaitu peserta didik mampu terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang sportif dan menerima kelebihan serta kekurangan peserta didik. Peserta didik mengalami kemajuan dalam menyelesaikan tugas, khususnya terkait materi text procedure. Selain itu, hasil yang dicapai dari penggunaan scaffolding adalah peserta didik berani dan memiliki rasa percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusi, dan peserta didik yang lain saling memberi tanggapan sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ini dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran khususnya pada pelajaran Bahasa Indonesia. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru
sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian penerapan scaffolding yang saya terapkan. Semoga melalui pendekatan scaffolding dalam pembelajaran dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih.